Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Violardi dari kelas Manajemen Keuangan AB dengan NIM 22612012229. Di video kali ini saya akan menjelaskan tugas visit bank, yaitu langsung saja ke penjelasannya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah manajemen investasi pada Bank BCA atau Bank Sentral Asia. Baik, nama saya Windy Violardi dengan NIM 22612012229 dari Prodi Manajemen dengan konsentrasi keuangan, dan dosen pengampunya yaitu Ibu Meta Dwi Aprianti MM, dan bertempatan di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Video yang akan dibahas kali ini meliputi tentang pengertian LPS atau Lembaga Penjaminan Simpanan, yang kedua nilai tukar kurs, yang ketiga suku bunga, dan yang terakhir itu produk funding dan lending. Saya melakukan visit bank yaitu pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 jam 11:10 bertempatan di Komplek Tangerang City atau Ruko Skandinavia. Yang pertama itu, apa itu LPS? LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga independen yang didirikan oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004. Lembaga yang menjamin simpanan nasabah di bank-bank Indonesia termasuk Bank BCA. LPS adalah menjamin simpanan nasabah bank dan turut aktif dalam menjaga stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya. Yang dijamin LPS itu adalah menjamin simpanan nasabah bank yang berbentuk tabungan, sertifikat, giro, dan masih banyak bentuk lainnya. Adapun syarat-syarat simpanan LPS, yang pertama itu tercatat dalam pembukuan bank. Dalam pembukuan bank terdapat data mengenai simpanan seperti nomor rekening atau biliet, nama nasabah, info saldo, dan informasi lainnya yang biasa berlaku untuk rekening sejenisnya, serta terdapat bukti aliran dana yang menunjukkan keberadaan simpanan tersebut. Yang kedua yaitu tingkat bunga simpanan nasabah tidak melebihi bunga pinjaman LPS. Nasabah penyimpan tidak boleh mendapatkan keuntungan dari nasabah secara tidak lazim atau memperoleh tingkat bunga melebihi maksimum tingkat bunga penjamin yang ditetapkan LPS. Yang ketiga yaitu tidak menyebabkan bank gagal. Bank gagal atau tindakan nasabah yang merugikan bank dapat berupa seperti memiliki kredit macet atau melakukan tindakan yang menyebabkan keadaan bank terjadi tidak sehat. Yang kedua itu ada kurs. Kurs adalah perbandingan harga atau nilai dari mata uang suatu negara yang diukur dalam mata uang negara lain. Dalam penukaran uang asing, kurs sangat berperan penting. Kurs menentukan beberapa banyak suatu mata uang dapat ditukar dengan mata uang lainnya. Misalnya kurs US atau menggambarkan beberapa banyak rupiah yang dibutuhkan untuk membeli $1 Amerika Serikat. Ada juga perbedaan kurs, yaitu kurs jual harga di mana bank atau money changer menjual mata uang asing. Yang kedua, kurs beli, harga di mana bank atau money membeli mata uang asing dari masyarakat. Kurs yang termasuk di BCA yaitu Ilet BCA adalah kurs khusus yang dapat dinikmati oleh pengguna e-banking BCA. Klik BCA Bisnis, klik BCA Individu, BCA Mobile, dan ATM. Ketika melakukan transaksi transfer, klik BCA Individu dan klik BCA Bisnis. Anda dapat memilih 14 mata uang asing, yaitu ada dolar Amerika, dolar Singapura, euro, dolar Australia, kroner Denmark, kroner Swedia, dolar Kanada, franc Swiss, dolar Selandia Baru, pound sterling Inggris, dolar Hong Kong, yen Jepang, rial Arab Saudi, dan Cina Yuan. Di sini ada informasi nilai tukar rupiah pada mata uang lain seperti pada gambar berikut.
Dan di poin ketiga yaitu suku bunga. Suku bunga adalah persentase yang dibebankan oleh pemberi pinjaman kepada pinjaman atas jumlah uang yang dipinjamkan. Suku bunga yang ditawarkan bank yaitu untuk suku bunga tertinggi sebesar 3,25% berlaku untuk tenor 1 bulan. Untuk tenor 3 bulan, suku bunga yang diberikan 3,00%. Sedangkan untuk tenor 6 bulan, suku bunga turun menjadi 2,25%. Dan untuk tenor 12 bulan, suku bunga yang berlaku adalah 2,00%. Untuk simpanan khusus lebih dari 100 miliar dengan tenor 12 bulan, suku bunga sedikit lebih tinggi yaitu 2,10%. Di sini ada beberapa contoh suku bunga, yaitu yang pertama ada suku bunga BCA tahapan, yang kedua ada suku bunga BCA tahapan ekspresi, yang ketiga suku bunga BCA tahapan berjangka, dan yang keempat suku bunga BCA tapres. Jadi setiap suku bunga memiliki saldo yang berbeda di setiap tahunnya. Dan di poin yang terakhir yaitu ada funding dan lending. Funding yaitu kegiatan himpunan dana masyarakat atau disebut nasabah dalam bentuk tabungan, deposito, giro bank adalah sebagai tempat menyimpan dan berinvestasi. Nasabah memiliki keuntungan berupa bunga dan keamanan uangnya. Selain itu, nasabah juga dapat melakukan transaksi pembayaran dengan mudah lewat tabungan. Dan lending yaitu suatu kegiatan menyalurkan dana atau memberikan pinjaman kepada masyarakat. Dana yang tersebut berasal dari masyarakat yang menyimpan uang di bank yang disebut juga dengan funding. Penyaluran dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Dan ada juga produk funding dan lending di Bank BCA. Produk simpanan atau funding yaitu yang pertama ada tabungan tahapan BCA, yang kedua ada tahapan ekspresi, yang ketiga ada tahapan gold, yang keempat deposito, yang kelima berjangka, yang keenam itu giro BCA, dan yang ketujuh simpanan belajar. Sedangkan produk pinjaman yaitu lending. Yang pertama ada kredit pemilikan rumah atau disebut KPR BCA. Yang kedua ada kredit kendaraan bermotor atau KKB BCA. Yang ketiga ada kredit tanpa anggunan atau KTA BCA. Yang keempat ada kredit modal kerja. Yang kelima ada kredit investasi. Yang keenam ada kredit usaha kecil dan menengah yang disebut UKM. Dan yang terakhir itu ada kredit sepeda motor.